Kita masuk pada materi trigonometri yang keempat, yaitu tentang perbandingan pada segitiga sembarang. Jika pada trigonometri 3 kita mempelajari tentang perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku, kalau sekarang kita pelajari perbandingan trigonometri pada segitiga sembarang. Pada segitiga sembarang. Nah, kita gambarkan segitiga sembarangnya. Misalkan saja kita punya suatu segitiga yang sudutnya sembarang. A, B, C. Perlu diingat bahwa sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C besarnya adalah 180 derajat. Ini berlaku untuk seluruh segitiga ya. Nah, di sini kita akan mengenal ada yang namanya aturan sin dan aturan cos. Yang pertama, aturan sin. Aturan sin di sini mempelajari tentang perbandingan antara sisi dan sudut di hadapannya yang sebanding. Jadi di sini, ya kemarin kita sudah mempelajari jika di sini sudut A, maka di hadapan sudut A, sisi BC itu sama saja dengan sisi A kecil. Dan di hadapan sudut B, sisi AC adalah sisi B kecil. Dan di hadapan sudut C ada sisi AB, ini adalah sisi C kecil. Sehingga aturan sin dirumuskan dengan A, sisi A itu sebanding dengan sin sudut di hadapannya, yaitu sin A. Sama perbandingannya dengan B per sin B. Sama rasionya dengan C per sin C. Nah, ini adalah aturan sin. Sin C. Nah, di sini kapan kita menggunakan aturan sin? Aturan sin digunakan untuk mencari sudut dan juga untuk mencari sisi. Untuk mencari sudut, yang kita butuhkan adalah satu sudut dan dua sisi yang diketahui. Jadi pasti ada satu sudut dan dua sisi yang diketahui di soal. Untuk mencari sisi yang kita butuhkan atau yang diketahui, pasti nanti ada dua sudut dan satu sisi yang diketahui. Nah, ini adalah aturan sin. Sekarang kita lanjut ke aturan cos. Nah, aturan cos ini sama, hampir sama bentuknya, sama segitiga siku-siku. Misalkan ini A, ini B, ini C, maka kita bisa tahu C-nya ya. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, ini kalau siku-siku. Lalu bagaimana jika pada segitiga sembarang? Nah, ini diatur pada aturan cos. Dirumuskan dengan, misalkan saja C kuadrat, nilainya sama, A kuadrat tambah B kuadrat. Tetapi karena sudut C kita tidak tahu atau masih sembarang, maka di sini rumusnya ada tambahan. Dikurangi 2AB atau sisi yang lain tadi dikali dengan cos C. Cos C di mana sudut C itu di hadapan sisi C. Saling berhadapan. Sehingga kita bisa membuat rumus yang lain, yaitu A kuadrat nilainya adalah sisi yang lain, berarti C dan B ya. Berarti ada C kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi 2CB dikali cos A, karena sisi A dan sudut A saling berhadapan. Dan kita juga bisa membuat rumus B kuadrat nilainya adalah, berarti sisanya A kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2AC dikali dengan cos B. Seperti itu. Nah, kapan aturan cos ini dipakai? Sama ya, sama seperti aturan sin, digunakan untuk mencari sudut dan juga sisi. Untuk mencari sudut, kalian butuh ketiga sisinya. Jadi kalau tiga sisinya ada, pasti sudut bisa dicari pakai aturan cos. Untuk mencari sisi, kalian butuh dua sisi
dan satu sudut. Jadi harus ada dua sisi yang lain dan satu sudut. Nah, ini kalian pasti bisa mencari sisi dari aturan kos. Lanjut lagi, kita akan mengenal luas segitiga. Jadi kalau luas segitiga kita tahu sudah rumusnya ya, yaitu luas segitiga sama dengan alas dikali tinggi dibagi 2, di mana alas dan tinggi itu saling tegak lurus. Nah, tapi di sini kan kita tidak tahu mana yang saling tegak lurus, karena sisi-sisinya sudutnya sembarang. Oleh karena itu kita bisa membuat rumus luas segitiga. Setengah kali dua sisi sembarang di situ, ambil aja A sama B misalnya. Nah, tapi ada tambahannya. A sama B mengapit sudut C, berarti dikali dengan sin C. Nah, gitu. Bisa bentuk rumus yang lain. Ya, setengah dikali A kali C. Nah, di antara A sama C ada sudut apa? Ada sudut B, berarti dikali sin B. Dan yang ketiga, setengah dikali B kali C. Di antara B sama C ada sin A, seperti itu. Nah, sekarang kita coba contoh soalnya. Kita baca soal pertama. Diketahui segitiga KLM. Nah, karena ngomongin segitiga, supaya mudah membayangkan, gambarkan segitiganya. Segitiga KLM. Dari mana saja boleh ya memberi namanya, misalkan seperti ini KLM. Dengan sudut L 75, kita isi sudut L 75, sudut M 60 derajat, dan panjang LM adalah 8. Oke. Sudut L sudah, sudut N 60 sudah, panjang LM 8. Oke, yang ditanya adalah panjang KL. Nih, kita beri nama X untuk bagian yang ditanyakan. Nah, dari sini kalau kita lihat yang ditanya adalah suatu sisi. Pertanyaannya adalah sisi dari KL. Nah, berarti kalau yang ditanya adalah sisi, kita bisa menggunakan aturan sin atau cos. Kamu perhatikan. Nah, kita cari sudut yang lain. Sudut yang lain yang mana? Sudut K. Sudut K dapat diperoleh dari, nah ini kita cari dulu. Karena kita tahu segitiga itu besar sudutnya 180. Berarti kalau mau mencari sudut K, 180 dikurangi 75 derajat dikurangi 60 derajat. Nah, ini kita hitung. Ya, 180 dikurangi 75 ini 5, 105 dikurangi 60 5, 45 derajat. Oke, kita simpan di sini 45 derajat. Sehingga kita tahu di sini besarnya 45 derajat. Sehingga sudah berpasang-pasangan di sini. 8, ingat ya. Sisi 8 di hadapan sudut 45, sisi X di hadapan sudut 60. Oke, kita beri bentuk yang sama. Tinggal kita masukkan ke rumus apa berarti? Yang sebanding sisinya, yaitu rumus sin. Berarti kita punya X per sin 60 sama dengan 8 per sin 45. Nah, ini pada materi sebelumnya kan kita sudah belajar nilai-nilai trigonometri. Sin 60 itu nilainya adalah 1/2 akar 3. Sedangkan sin 45 nilainya adalah 1/2 akar 2. Tinggal disederhanakan saja, setengahnya bisa dicoret ya ini ya. Habis, berarti kita punya X sama dengan 8, kita kali silang. Akar 3 dikali ke sana, kali silang berarti naik ke atas. Akar 3 per akar 2, ini materi kelas 1 semester 1, kalian kalikan, rasionalkan akar 2 per akar 2, sehingga kita peroleh jawabannya adalah 8 akar 3 dikali akar 2 adalah akar 6, akar 2 dikali akar 2 adalah 2, disederhanakan lagi kita punya 4 akar 6. 4 diperoleh dari 8 bagi 2 ya, 4. Oke. Itu cara nomor 1 nih, contoh yang pertama. Sekarang kita lanjut ke bagian contoh yang kedua. Diketahui segitiga ABC. Nah, kita gambarkan lagi segitiganya.
Kita beri nama A, B, C. Panjang AB-nya 6, panjang BC-nya 5, panjang AJ-nya 4. Yang ditanya adalah cos B. Kita beri nama X. Cos B. Nah, ada 3 sisi, yang ditanya adalah sudut. Nah, tidak ada satu paket sisi dan sudut yang diketahui. Berarti aturan yang kita pakai adalah aturan cos. Kalau tadi kita menggunakan aturan sin. Ini kita pakai aturan sin ya. Nah, yang sekarang kita menggunakan aturan cos. Langsung saja kita masukkan rumusnya. Nah, aturan cos tadi apa? Karena yang ditanya X, maka kita menggunakan rumus yang menggunakan sisi AC. Kalau kita tuliskan rumusnya, berarti AC kuadrat itu sama dengan sisi yang lain adalah AB dan BC dikurangi 2 kali sisi tersebut dikali sudut yang diapit, yaitu cos X atau sama saja cos B. Nah, itu yang ditanya. Ini adalah bagian yang ditanya. Tinggal kita masukkan informasi yang kita punya. AC kuadrat berarti 4 kuadrat, AB kuadrat 6 kuadrat, BC kuadrat 5 kuadrat dikurangi 2 kali 6 kali 5 kali cos B. Tinggal kita hitung. 4 kuadrat 16, 6 kuadrat 36, 5 kuadrat 25 dikurangi 2 kali 6 kali 5, 6 kali 5 30 dikali 2, nilainya adalah 60. Berarti dikali cos B. Nah, kita cari cos B. 16 sama dengan 36 ditambah 25, berarti 6 tambah 5 1, simpan 1, berarti 61 dikurangi 60 cos B. Kita cari 60 cos B sama dengan 61, 16-nya pindah ke kiri ya, kita cari. Ini 16 berarti 60 cos B sama dengan 61 dikurangi 16. Berarti 45 bukan 45 gini ya. Sehingga kita punya cos B nilainya adalah 45 per 60 disederhanakan dibagi 15, 3 per 4. Ini adalah cos B nya. Oke, itu seperti itu. Contoh yang ketiga. Diketahui segitiga PQR, berarti kita gambarkan segitiga PQR-nya. Kita beri nama P, Q, R. P kecil, Q kecil. Oke, ingat ya, P kecil berarti di hadapannya P besar, Q kecil di hadapannya Q besar. Jadi kalau hurufnya kecil adalah sisi. Jadi sisi P besarnya adalah 4. Sisi Q besarnya adalah 6, sudut R 30 derajat. Yang ditanya adalah luas. Oke, luas. Rumusnya setengah, 2 sisi yang diketahui. Berarti Q dikali P dikali cos R. Tinggal dimasukkan aja ya. Setengah, Q-nya 6, P-nya 4, cos 30. Berarti setengah. Nah, ini kita hitung langsung aja ya. Oke, kita hitung langsung aja ya. Ini bisa kita coret 2 dan 4, di sini 2. 6 dikali 2 berarti 12, cos 30 itu 1/2 akar 3. Jadi kalau disederhanakan adalah 6 akar 3. Oke. Kita masuk ke soal selanjutnya. Dalam sebuah segitiga ABC, gambarkan segitiganya A, B, C. Sisi A kecil berarti di depan sudut A besar. Sisi B kecil berarti di depan sudut B besar.
luasnya adalah 6. Berapakah sudut yang diapit A dan B? Ini sisi A, ini sisi B, berarti sudut yang diapit adalah sudut C. Berarti inilah yang ditanyakan. Nah, oke. Sama, karena yang diketahui adalah luas. Diketahui luasnya adalah 6 cm, berarti pakai rumus luas ya. Luas sama dengan setengah dikali sisi yang berimpit saling berdekatan, A dikali B, dan sudut yang dihimpit atau diapit yaitu sudut C ya. Jadi dari A sama B dia mengapit sudut C, berarti dikali sin C. Nah seperti ini. Tinggal kita masukkan nilainya. Setengah, A-nya 4, B-nya 3, sin C. Nggak tahu, luasnya 6. Coret-coret. Bagi 2. Berarti kita punya 6 sama dengan 6 sin C. Berarti sin C sama dengan 6 dibagi 6. 1. Sin C sama dengan 1. Nah sudutnya berapa? Sin itu bernilai 1 ketika sudutnya adalah 90 derajat. Seperti ini. Oke, lanjut ke soal selanjutnya. Diketahui segitiga ABC. Gambarkan lagi segitiganya. Kita beri nama A, B, dan C. Sisi A, sisi B, sisi C. Sisi A 10, sisi B 12, sudut C 120. Nah masih di luas ya. Langsung aja luas berarti setengah kali A kali B kali sin C. Masukkan. Setengah, A-nya 10, B-nya 12, sin C berarti sin 120. Ayo masih ingat cara mencari sin 120? Ada di kuadran 2, berarti positif. Kita kurangkan dengan 180, selisihnya adalah 60. Berarti sama aja kayak sin 60. Sin 60 nilainya adalah setengah akar 3. Oke, masukkan ke soal kita. Setengah kali 10 kali 12 kali setengah akar 3. Kita coret-coret, bagi 2, 6, bagi 2, 3. Berarti 10 dikali 3, nilainya adalah 30 akar 3. Nah lanjut ke contoh soal selanjutnya. 3 buah kapal PQR menebar jaring dan ketiganya membentuk sebuah segitiga. Oke, berarti ada 3 buah kapal dan membentuk sebuah segitiga. Ada kapal P, Q, dan R membentuk sebuah segitiga. Nah misalkan seperti ini ya. Menebar jaring dia. Jika jarak P ke Q, mana jarak P ke Q? Ini P, ini Q, berarti jarak itu sisi. Nilainya adalah 120. Kita isi di sini 120. Oke. Terus Q ke R 100. Oke, di sini dan P Q R adalah 120. Maka luas, nah masih ke luas ya, langsung aja rumusnya sama. Setengah berarti sisi yang saling mengapit ada PQ, ada QR, sudut yang diapit ada sin Q. Oke, masukkan. Setengah, PQ-nya 120, QR-nya 100, sama sin 120. Tadi kita sudah cari sin 120. Di setengah dikali 120 dikali 100 dikali setengah akar 3. Coret-coret lagi. Bagi 2, 60. Bagi 2, 30. 30 kali 100 berarti 3000. Akar 3. Selesai. Seperti ini nih. Contoh-contoh dari mencari luas.